dalam masalah ilmu waris. Dalam ini kan matematis. Kalau matematika itu ilmu pasti, Pak. Kalau saya kasih contoh nanti ilmu IPS misalnya, atau yang contohnya IPA gitu kan, nah itu kan masih bisa di otak-atik. Matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. Ilmu waris itu ilmu matematika. Itu jelas rujukannya dalam Quran di surah An-Nisa kan. Saya tunjukkan perbedaan yang nggak mungkin bisa diselesaikan kecuali dengan kita saling menghargai dan berlapang dada. Kalau ada seorang seorang wanita meninggal, istri, dia baru menikah gitu, dia baru menikah dan meninggal, berarti dia meninggalkan seorang suami tanpa anak karena baru menikah. Kebetulan dia punya saudari, saudari itu ya kakak adik perempuan, 2, 3 atau lebih. Dalam ilmu waris hitungannya jelas, karena ilmu matematika, Pak, itu nggak boleh direka-reka itu. Berapa bagiannya? Suami dapat setengah harta. Jadi kalau harta yang ditinggalkan istri 1 juta berarti dapat 500.000. Saudari-saudarinya dapat berapa? Ya, seharusnya kalau ilmu matematika nggak boleh dari setengah, karena harta sisa setengah kan? Ya, supaya ya minimal setengah lah, setengah-setengah atau mungkin dapat 1/3. Ternyata ilmu waris nggak menyebut begitu. Dapat 2/3 harta. Jadi 2/3 untuk saudari-saudari, setengah untuk si suami. Ayo, kan nggak cukup tuh. Begitu suami ngambil harta setengah, kata saudari-saudarinya, loh kok sisa setengah? Jatah kami 2/3, kurang, balikin, Pak. Utuh 1 kan, diambil sama saudarinya 2/3. Kata suaminya, loh saya punya jatah setengah, kurang dong jatah saya. Ayo gimana cara menyelesaikannya? Itu matematika itu cuma. Jangankan Imam Syafi'i, jangankan Imam Malik, jangankan Imam Abu Hanifah, sejak zaman para sahabat mereka berbeda pendapat. Dan yang berbeda pendapat bukan sahabat kaleng-kaleng, Pak. Yang berbeda pendapat itu Sayyiduna Abdullah bin Abbas yang gelarnya Turjamul Quran, juru bicaranya Al-Quran. Dengan siapa? Sahabat yang bernama Zaid. Zaid ini jemaah orang yang paling paham ilmu waris. Berarti Zaid dong mungkin yang benar, Ustadz, karena beliau kan yang paling ngerti ilmu faraid, ilmu waris. Loh, ilmu faraid diambil dari Al-Quran. Yang paling paham Al-Quran Abdullah bin Abbas. Ayo, gimana coba? Kata Zaid ketika memecahkan masalah seperti itu, sebaiknya didatangkan semacam harta imajiner, saham wahmi namanya. Datangkan, nggak ada hartanya, cuma supaya bisa dibagi kan. Setelah didatangkan baru kemudian dibagi. Kata Abdullah bin Abbas, mana mungkin bisa begitu? Mana dalilnya? Tunjukkan saya di ayat berapa dan di hadis mana? Hadirin dimuliakan Allah, ini yang berbeda pendapat bukan kaleng-kaleng, Pak. Ini drum, ini tandun lah ya, gede, ini ahli keilmuan. Kalau yang berbeda pendapat kita yang kita ngerti lah, wong ilmu kita cetek jemaah. Dan bukan cuma 1 kasus jemaah, termasuk nanti ketika misalnya Bapak Ibu belajar ilmu waris, saya ngambil contoh matematika saja, ini kan ahli matematika semuanya. Ketika seorang anak meninggal dunia, itu kan jelas jatah ibu bapak itu kalau nggak punya saudara, artinya anak tunggal dan sebagainya, bapak ibu langsung dapat 1/3 harta kan, 1/3 harta dari peninggalan anaknya yang meninggal tersebut. Tapi kalau punya saudari, punya saudara, maka turun dari 1/3 dapat 1/6 harta, kan gitu. Kalau misalnya jemaah si anak ini punya saudara cuma 1, ibu bapak jelas dapat 1/3. Kalau dapat punya saudara itu 3, jelas langsung 1/6. Masalahnya bagaimana kalau cuma 2? Saudaranya cuma 2 jemaah. Kata mayoritas ulama, ibu bapak nggak 1/3, langsung turun 1/6. Karena bukan cuma 1. Saudara si almarhum ada 2. Abdullah bin Abbas menolak itu. Abdullah bin Abbas mengatakan, dari mana dalilnya? Jamak itu adalah 3, minimal jamak itu 3. Kan gitu kalau kita belajar bahasa Arab, Pak. Bahasa Arab itu ada mufrad, musanna, jamak. Kan gitu kan? Mufrad itu 1, jamak itu 3 ke atas, sedangkan musanna 2. Kok bisa 2 dimasukkan ke jamak? Mana dalilnya? Hadirin dimuliakan Allah, perbedaan dalam masalah ini banyaknya minta ampun dalam masalah ilmu waris, apalagi yang lain-lain. Terus kita dengan gagahnya mengatakan al-haq wahidun la yata'addad, kebenaran itu cuma 1, tidak berbilang.
Dan masalahnya yang satu itu diklaim saya dan kelompok saya. Ini fatal, hadirin ini muliakan Allah. Dan para sahabat itu bukan cuma berbeda pendapat loh jemaah, bukan cuma ngelempar pendapat dan kemudian nggak bertanggung jawab seperti kita hari ini kan. Kalau misalnya masalah apa tiba-tiba, oh pendapatku begini, menurutku begini gitu, menurut dalilku begini. Tapi kemudian mana dalilnya, mana sumbernya? Kadang cuma katanya kan gitu kan. Sahabat itu sangat bertanggung jawab dengan pilihan mereka. Bahkan Abdullah bin Abbas itu jemaah punya murid namanya Imam Atha. Dan pendapat-pendapat Abdullah bin Abbas ada yang menyelisih semua sahabat Nabi. Jadi bukan cuma Abdullah bin Abbas dengan beberapa sahabat menghadapi sahabat yang lain, enggak. Beliau menyendiri dengan pendapatnya. Sampai Imam Atha pernah mengatakan, wahai Imam, kalau kita wafat, kita meninggal nih, kita berdua nih, punah pendapat kita karena nggak ada yang mengikuti. Kan gitu. Tapi nggak seperti itu faktanya, tetap ada yang mengikuti sampai hari ini. Meskipun demikian, Abdullah bin Abbas mengatakan apa jemaah? Bagi siapapun yang menuduhku dengan tuduhan atas pendapat-pendapat yang aku pegang, sini datang. Beliau lagi di Mekah kali itu, lagi haji atau umrah. Sini datang. Kita berdiri di hadapan Baitullah dan kita mubahalah. Ayo kita mubahalah. Ngerti kan mubahalah jemaah? Yang bohong dapat laknat. Ya. Tapi jangan dipahami bahwa apa? Abdullah bin Abbas itu sok-sokan, Pak. Bukan. Ini beliau tunjukkan bahwa beliau sangat bertanggung jawab di hadapan Allah atas pendapat yang beliau yakini. Beliau nggak sembarangan. Saya siap bertanggung jawab di hadapan Allah. Saya siap dilaknat. Bukan berarti beliau mengatakan dia yang paling benar, yang lain salah. Tidak. Karena nggak kejadian. Sahabat Nabi itu tidak kejadian kemudian saling lempar laknat, itu nggak kejadian. Mereka saling menghargai. Abdullah bin Abbas itu hanya ingin menunjukkan bahwa saya bertanggung jawab dengan pendapat saya. Makanya saya sering katakan, hati-hati juga kalau nyontoh salaful ummah itu. Kita kan hari ini contoh sahabat Nabi, contoh orang-orang soleh terdahulu. Sebentar, bagaimana cara mencontohnya dulu? Kalau anda contoh plak ketiplak kalau bahasanya jemaah, anda contoh secara tekstual kalimat-kalimat Abdullah bin Abbas, berantem sampean. Ayo sini kita mubahalah. Enggak gitu aja kita berantem. Sahabat Nabi itu berani ngomong begitu karena ukhuwah di antara mereka sangat kuat, Pak. Coba lihat kalimat-kalimat para sahabat. Misalnya Sayyidina Umar mengatakan kepada gubernurnya, ada gubernur Pak, dapat laporan di satu wilayah itu hanya menemui tamu-tamunya atau orang punya kepentingan di waktu yang khusus, sedangkan dalam fatwanya atau pendapatnya orang seperti Umar bin Khattab, namanya pejabat itu adalah orang yang 24 jam siap dipanggil rakyatnya. Dia pelayan namanya. Pelayan harus siap kapanpun. Kok punya waktu itu gimana? Makanya kemudian Sayyidina Umar kala itu saat menjadi khalifah memerintahkan, kamu pergi ke rumahnya, bakar pintu rumahnya. Ya, bakar pintu rumahnya. Nah, ini kan jangan coba-coba, Pak. Kita terapkan pada masa hari ini, berantem betul kita. Datang sahabat itu, Pak, utusan Umar bin Khattab, langsung mau dibakar pintunya. Kaget sahabat kan yang mau dibakar pintunya ini. Loh, kenapa? Karena Anda hanya keluar di waktu-waktu tertentu. Akhirnya dijelasin. Oh, saya begitu karena sarung saya ini cuma satu, saya gantian sama istri saya gitu. Atau dalam riwayat, saya harus bagi waktu saya kerja untuk mencari nafkah. Kalau saya harus habiskan waktu saya untuk ngurus rakyat, istri saya, anak saya makan apa? Itu pejabat di masa lalu jemaah, ya. Pejabat di masa lalu itu begitu, ya. Nggak seperti hari ini. Saya nggak berani lanjutkan, nanti ada penjual bakso di bawah, teng di depan. Luar biasa ya. Makanya ada sahabat di masa itu kalau dipilih jadi pejabat, itu begitu masuk ke satu wilayah dia ngomong ke rakyat yang ada di situ, wahai tuan-tuan sekalian, lihat saya sekarang ini, saya datang dengan membawa keluarga saya, dan ini kendaraan saya jumlahnya sekian, ini pedang saya, ini barang-barang saya. Kalau nanti saya selesai menjabat, saya keluar membawa barang lebih banyak dari apa yang saya bawa sekarang, laporkan saya. Ya, kalau bahasa kita, ayo laporkan saya ke KPK. Karena ingin menunjukkan kalau saya nggak akan mungkin mengambil apapun dari kekayaan Anda di tempat ini. Nah, hadirin dimuliakan Allah, ini maksud saya, para sahabat itu ya Allah, mereka walaupun kalimatnya kalimat-kalimat tajam begitu jemaah, nggak kejadian mereka bermusuhan. Wong ukhuwah di antara mereka itu sangat kuat. Abdullah bin Abbas jemaah itu datang ke sebuah majelis, dan kemudian dia datang duluan, duduk bersama Sayyidina Utsman. Tiba-tiba datang Zaid, tadi itu lawan masalah dalam masalah ilmu faraid tadi. Datang Zaid dengan mengendarai kendaraannya, unta atau mungkin keledainya.
langsung disambut oleh Zaid, oleh Ibnu Abbas, disambut, dituntun, diparkirkan. Sampai Zaid nggak enak mengatakan, "Da ya ibna amir Rasulillah." Udah, biarin wahai sepupunya Rasul. Abdullah bin Abbas kan sepupunya Kanjeng Nabi. Udah, jangan, saya nggak perlu digituin. Apa kata Abdullah bin Abbas? "Hakada umirna bi ulama'ina." Begini kami diperintahkan oleh Nabi memperlakukan para ulama-ulama kami. Ulama itu diservis, dituntun. Begitu kemudian Abdullah bin Abbas selesai menuntun dan Zaid turun, kata Zaid, "Wahai Abdullah bin Abbas, ulurkan tanganmu." Mana tanganmu? Dikeluarkan tangannya, dipegang, langsung dicium oleh Zaid. Kata Zaid, "Hakada umirna bi ahli baiti nabina." Begini kami diperintahkan untuk memuliakan ahli baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, bisa begitu, Pak? Berbeda pendapat, tajam, bahkan siap mubahalah, ujungnya saling cium tangan. Itu nggak kayak kita. Berbeda pendapat, ujung-ujungnya apa? Lapor polisi, nyelakain. Subhanallah, nggak begitu hadirin. Ya, fikih ini luas. Ya, fikih ini luas dan kita harus luas.